Bun, gimana Bun? Ya panjangnya akhirnya hari ini. Assalamualaikum, terima kasih di Jumat ceria, Jumat berkah, Jumat indah, Jumat yang penuh makna, penuh arti bagi kita yang merasa dihina, direndahkan oleh terjal-terjal yang menganggap kita adalah termul, pada dia terdajal, ya. Nah, hari ini saya bukan harus secara kemanusiaan, nggak harus senang hati, nggak harus berbangga hati, tapi secara penegakan hukum, secara kemanusiaan, saya harus dengan senang hati mengungkapkan perasaan saya. Terima kasih Polda Metro Jaya, terima kasih dalam penegakan hukum, terima kasih ya Allah, terima kasih pada semua yang berkompeten dalam penegakan hukum, bahwa dianggap penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang berjalan dengan sesat, ternyata menjalankan dengan penuh etika dan moral bertata krama, dari detik ke detik, dari tahap ke tahap, berjalan dengan sangat luar biasa. Jadi begini ya, perjalanan panjang Roy Suryo, Tifa, akhirnya Allah berkehendak hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Di Jumat berkah ini, atas ridho dan izin Allah, akhirnya kicau-kicau mania dibungkam pada Jumat berkah ini. Ya, apakah kita bangga? Senang hati? Galau? Boleh di manapun kalian tanyakan kepada saya, semua saya rasakan. Di satu sisi saya merasa sedih, saya merasa seperti apa gitu, tapi di sisi lain saya merasa puas karena mereka terlalu mengangkangi dengan pendapat-pendapat hukumnya yang tidak relevan. Mereka berpidato menyampaikan statement-statement hukum seperti anak TK yang berdasarkan AI, yang berdasarkan Mbah Google, tidak punya narasi, tidak memahami makna-makna hukum itu. Anak TK saja paham ketika apa itu pasal demi pasal, seperti kita baca pasal 310, 311 yang lalu ya, yang lama, itu pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi hampir seluruh bangsa ini memakai pasal itu dengan beda-beda makna, dengan beda-beda narasi, beda-beda perasaan, beda-beda porsi-porsi, di mana porsi penghinaan dan pencemaran nama baik itu berbeda, walaupun pasalnya itu sama, walaupun pasalnya yang disampaikan adalah pasal yang sama, namun penerapannya sangat berbeda. Di sini tidak ada penyelundupan hukum, tidak ada amputasi hukum. Mereka selalu menyampaikan ini, bahwa ini tidak benar, P21 tidak tepat, tidak benar, abu-abu. Bukannya mereka ingin mencari solusi, mencari edukasi, mencari instrumen hukum untuk bagaimana mencari jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kliennya. Malahan pengacara dan klien hampir sama, ya, cuap-cuap, kicau-kicau, merasa ini salah, ini benar. Mereka kan sudah coba memberikan segala macam cara, melakukan opini-opini di masyarakat, di bangsa ini, melakukan menggiring dengan publikasi opini agar didukung oleh bangsa. Ternyata bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini cerdas, tidak segampang itu menerima opini yang pada orang yang tidak berkompeten. Mereka memahami apa makna yang tersirat dan tersurat yang disampaikan oleh baik pengacaranya maupun tersangka tersebut. Semua tidak beralasan, tidak berlandasan, tidak ada legal standing bagi mereka semua. Hak sepenuhnya di tangan Pak Jokowi sebagai terlapor maupun sebagai korban dari pencemaran nama baik dan fitnah tersebut. Mas, tadi dari pihak Roy Suryo, Ahmad Komarudin bilang bahwa penangkapan tadi itu tidaklah bahasa
karena di dalam ruangan pribadi segala macam gitu. Gimana Bang? Kita ini makin tinggi ilmu, coba makin tinggi juga moral dan etika agar memperkuat ibadah. Ilmu tanpa iman itu namanya kosong. Iman tanpa ilmu itu sombong, ya. Jangan sombong. Sekali lagi saya menyatakan Allah Maha segalanya, tidak pernah sombong. Ingat itu. Jadi jangan terlalu mendiskreditkan semua orang bahwa kalian adalah dewa kebenaran. Padahal kalian sudah melanggar berapa tahapan-tahapan norma-norma tersebut. Saya di sini kalian anggap tidak punya legal standing. Punya. Sangat berpunya legal standing. Gimana letak legal standing saya? Saya adalah kuasa hukum Egy Sujana. Melakukan RJ dengan secara profesional. Sebagai seorang praktisi hukum, kenapa saya kalian rendahkan, kalian hina, kalian caci, kalian maki, kemudian kalian minta dihentikan karena perkara kami sudah RJ? Enak aja. Semenjak itu saya ikut nimbrung kepada Polda, kepada Kejaksaan, meminta agar P21 dan penangkapan penahanan ini harus terjadi. Kenapa? Karena kami dihina, dicaci, dimaki. Kami dibilang bohong. Saya dibilang nenek lampir yang pembohong, bahwa tidak akan ada P21. Kalau tidak ada P21, untuk apa Rismon minta maaf? Untuk apa ada RJ? Kalau P21 itu tidak ada, kenapa harus ada RJ? Kenapa kami mendapatkan SP3 dengan RJ? Inilah penegakan hukum, ya. Bisa dihentikan. Mereka mau prapit, nggak mampu, karena nggak punya dokumen, hanya berani cuap-cuap. Kalau mereka punya dokumen, mereka prapit. Saya punya dokumen. Jika gelar perkara tidak dapat dilakukan, saya akan prapit. Ternyata gelar perkara saya berhasil membebaskan klien saya, Egy Sujana. Walaupun saya harus bersama Bang Egy berdamai dengan pelapor, bukan minta maaf, berdamai, ya, karena ada unsur-unsur, ada beberapa tahap yang Egy Sujana tidak layak dan tidak pantas ditersangkakan. Ini pendapat hukum saya, ya. Nah, makanya kalau tidak, gelar perkara tidak berhasil, RJ tidak berhasil, saya akan lakukan prapit, ya. Hanya 3, menghentikannya atau meninggal. Nah, semua sudah kami lakukan. Kami mendapat hasil yang baik. Kemudian saya mencoba edukasi Rismon. Rismon dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dia minta maaf, dia sportif. Bahkan dia memberikan hadiah terbaik kepada Pak Jokowi untuk menangkis semua hasil penyelidikan, maksudnya hasil keahliannya dan hasil penelitiannya. Beberapa hari yang lalu sudah diantarkan ke Solo, membuktikan kepada Pak Jokowi itikat baiknya bahwa dia tulus untuk berdamai dengan Pak Jokowi, bukan permintaan Pak Jokowi. Sekali lagi saya sampaikan, bukan permintaan Pak Jokowi. Saya tanya dia, apakah ini adalah janji kamu ketika mengadakan RJ? Tidak. Jadi dalam hal ini Rismon telah mempertanggungjawabkan segalanya. Kami juga sudah selesai. Kenapa tidak harus ada penangkapan? Kenapa tidak ada kenapa permohonan untuk menghentikannya harus dikabulkan? Kan mustahil. Nah, makanya saya menyampaikan 1000% dia ditahan, 1000% dia P21 itu ada. Semua omongan saya tidak pernah bohong. Jadi walaupun saya digelar nenek lampir, tapi saya tidak bohong, ya. Ya teman-teman semua, wahai bangsaku, wahai rakyatku, wahai saudara-saudaraku seiman, saudara setanah air sebangsa, saya tidak akan pernah bohong. Umur saya singkat, ya, saya nggak mungkin untuk berbohong. Boleh kita salah, tapi jangan pernah bohong. Itulah ajaran dari orang tua saya maupun guru besar saya, Egy Sujana.